infakkan, mereka tidak keluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'azabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka untuk mereka azab yang pedih, untuk mereka azab yang pedih. Yauma tuhma 'alaiha fi nari jahannam, kelak harta mereka itu yang mereka simpan dari emas dan perak atau rupiah dan sejenisnya itu akan dileburkan di neraka jahanam dan akan dicetak seperti bentuk lempengan, konsepnya setrika. Ini sebagaimana di Sahih Bukhari, konsepnya setrika. Kemudian setelah dibentuk seperti setrika tadi, dicelupkan, dipanaskan lempengan tadi, fatukhwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian setrika yang sudah dipanaskan itu akan disetrikakan kepada wajah mereka, kepada dahi mereka, wajah dan tubuh bagian depan, kemudian kepada punggung mereka, kepada lambung-lambung mereka, itu akan disetrikakan seperti itu. Ini azab bagi orang yang tidak bayar zakat. Kemudian Allah lanjut katakan, hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqul azaba bima kuntum taknizuna wa hadza ma kanaztum bima kuntum taknizun. Ini rasakanlah azab dari apa yang telah kalian simpan selama ini, dari apa-apa yang telah kalian simpan. Banyak orang tidak bayar zakat karena penyakit hati ini, yaitu pelit. Pelit ini apa? Banyak sekali definisi pelit, dan mungkin pelit ini ya sama-sama paham lah ya. Rata-rata manusia itu bisa paham mananya. Kita akan ambilkan satu definisi saja dari pelit. Pelit, Raghib Al-Asfahani, ulama salaf mengatakan pelit itu imsakun muktayanat amma la yahiqu habsuha anhu. Pelit itu adalah imsak. Pelit itu menahan harta pada kondisi-kondisi yang harta itu tidak boleh ditahan. Itu pelit. Menahan harta pada kondisi-kondisi yang harta itu nggak boleh ditahan. Misalnya bayar zakat, itu harta nggak boleh ditahan, keluarkan. Atau memberikan nafkah, itu harta nggak boleh ditahan, harus dikeluarkan. Atau mungkin ada orang yang susah minta tolong, kebetulan kita ada kelebihan dan ini kondisinya urgent, dia memang real minta tolong, kebetulan kita punya kelebihan, ini kondisi kita nggak boleh tahan harta. Jadi pelit itu menahan harta pada kondisi-kondisi yang memang harta itu nggak boleh ditahan pada kondisi itu, atau menahan harta dari jalur-jalur yang mana harta itu memang harus dikeluarkan pada jalurnya. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang saking pelitnya tidak mau bayar zakat. Karena pelit ini bisa menimpa setiap orang. Pelit itu bisa menimpa setiap orang yang punya harta. Sebagaimana Talha bin Ubaidillah mengatakan, Talha radhiyallahu anhu berkata, inna lanajidu bi amwalina ma yajidu al-bukhala'u lakinnana natasabbaru. Sesungguhnya kami juga punya rasa pelit terhadap harta kami. Sesungguhnya kami, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga punya rasa pelit di hatinya terhadap hartanya. Kami juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang pelit. Kami juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang pelit terhadap harta mereka. Lakinnana natasabbaru, akan tapi kami lawan rasa pelit tadi. Jadi rasa pelit itu bisa muncul kepada siapapun, tapi yang membedakan kita yaitu lawan atau tidak. Dan Allah Ta'ala berfirman di penggalan surat An-Nisa ayat 128, wa uhdiratil anfusus syuha, dan setiap jiwa itu memang diciptakan tabiat karakter pelit. Itu kata Allah Ta'ala, setiap jiwa itu memang diciptakan karakter pelit. Jadi wajar kalau ada orang pelit. Cuma pertanyaannya, sebagaimana Talha dan para sahabat, mereka juga dihampiri rasa pelit. Pertanyaannya, kita pasrah diam atau lawan?
Pilihannya cuma itu, pasrah punya sifat pelit atau lawan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis An-Nasa'i, la yajtami'u asyuhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan. Rasul khabarkan kepada kita, sifat pelit dan iman itu tidak akan pernah bersatu di dalam hati seorang mukmin abadan, selamanya. Jadi kita diminta pilih. Kalau kita pilih pelit, iman keluar. Tapi kalau kita pilih iman, pelit itu dikeluarkan. Tidak bisa bergabung pelit dengan iman, maka kita harus pilih mau pelit atau mau iman. Nggak ada sejarahnya, nggak ada ceritanya orang beriman pelit, nggak ada. Nggak pernah terbukti, nggak pernah tercatat di dalam sejarah orang beriman pelit, itu nggak ada. Jadi pilihannya mau pelit atau mau iman, itu pilihan. Dan tentu saja sebagaimana Tolha menggambarkan kepada kita bahwasanya para sahabat melawan pelit, berarti mereka pilih iman. Dan yang luar biasanya di ayat tadi Allah sebutkan, di ayat Ali Imran ayat 180, yang aneh bin ajaibnya, disitulah kabarkan, la yahsabanna allazina yabkhuluna bima atahumullah min fadli. Jangan sampai mengira orang-orang yang pelit terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka itu baik bagi mereka. Yang aneh bin ajaibnya, manusia-manusia pelit ini, mereka pelit bayar zakat, pelit berinfak, pelit membantu orang lain. Mereka itu pelit dari harta yang Allah kasih. Harta itu Allah kasih ke mereka. Kemudian Allah perintahkan, Allah suruh keluarkan harta itu untuk bayar zakat, mereka pelit. Ini luar biasa. Mereka malah pelit padahal harta itu Allah yang kasih. Bahkan mereka pelit mengeluarkan harta kepada jalur-jalur yang Allah perintahkan untuk harta itu dikeluarkan. Ini sama seakan-akan kita punya anak buah, kita punya karyawan, atau mungkin di instansi ini uang negara, ada bendahara, dipegangkan uang negara. Kemudian instansi tadi membuat sebuah anggaran, ada keperluan, ada kebutuhan yang harus dibeli, dititipkan kepada bendahara agar mengalokasikan dana kepada keperluan tadi. Bendaharanya menolak, nggak mau. Ini kan lucu, kenapa Anda menolak? Itu kan bukan uang Anda, dan ini kan pengeluarannya sesuai regulasi, sesuai aturan. Nah, ini sama dengan orang-orang pelit. Mereka itu pelit dari harta yang Allah kasih ke mereka. Dan lucunya, mereka pelit akan anjuran-anjuran Allah. Kemana harta itu dikeluarkan? Zakat contohnya. Allah perintahkan keluarkan zakat dari apa? Harta yang Allah kasih kepada kita. Masa kita tidak mau mengeluarkan? Itu sama dengan bendahara tadi. Bendahara dari sebuah instansi, mereka tidak patuh regulasi, tidak mau mengeluarkan harta, menganggap itu punyanya, menganggap itu miliknya. Ini sebuah kesalahan. Dan ini luar biasa pesan Allah di surat An-Nisa ayat 83. Orang-orang pelit itu, mereka pelit dari harta yang Allah kasih kepada mereka, dan itu tidak baik. Dan pelit itu ada banyak sekali penyebabnya. Pelit itu ada banyak sekali penyebabnya. Di antara penyebab pelit yang pertama adalah menabung. Betapa banyak kaum muslimin ketika sudah mulai menabung, apalagi punya target yang tinggi, itu mulai timbul rasa pelit di hatinya. Bukan berarti menabung tidak boleh. Menabung boleh, silahkan menabung, pelitnya jangan. Yang kita berantas itu pelitnya. Namun sebagian orang tidak kuat, karena sudah mulai menabung, itu mulai pelit. Karena sudah mulai menabung, agak kurang kirim ke orang tua, agak kurang kirim ke saudara-saudara yang susah, agak kurang berinfak karena menabung. Kenapa? Karena orang yang menabung itu menganggap semakin banyak harta semakin baik. Sebagaimana perkataan Al-Hasan ibn Ali rahimahullah, orang yang mulai menabung itu ayyarur rajul ma yunfikuhu talafan wa ma amsakahu syarafan. Orang-orang itu, orang-orang yang pelit, diantaranya karena menabung mereka menjadi pelit. Mereka menyaksikan
Kalau mereka suka berinfak, suka bersedekah, uang habis. Tapi kalau ditahan dan ditabung, uang tambah banyak. Nah, itu pola pikir orang yang menabung. Menabung boleh, pelitnya jangan. Karena sebagaimana perkataan Talhah dan firman Allah Ta'ala, setiap manusia bisa berpotensi menjadi pelit. Makanya kenali sebabnya, dan kita akan lanjut di pertemuan depan sebab-sebab orang menjadi pelit. Yang pertama tadi karena mulai menabung. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.